Tema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan cita-cita. Pembelajaran 2. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Sekarang kita juga akan menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok,
tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambat lagu disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Istilah atau tempo lagu contohnya sebagai berikut. 1. Largo, artinya lambat sekali. 2. Lento, artinya lebih lambat. 3. Adagio, artinya lambat. 4. Andante, artinya sedang. 5. Moderato, artinya sedang agak cepat. 6. Allegro, artinya cepat. 7. Vivace, artinya lebih cepat. 8. Presto, artinya cepat sekali. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Simaklah puisi berikut. Cita-citaku, ciptaan Engel Licha. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Puisi tersebut berjudul Cita-citaku. Judul lain yang juga sesuai dengan puisi tersebut adalah alat musik. Jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut ada 3 bait, dan jumlah baris pada bait ada 4 baris. Amatilah bunyi vokal setiap kata akhir pada setiap baris puisi. Perhatikan contoh berikut. Suara indah alat musik, bunyi vokal I, alunannya tenang mendayu, bunyi vokal U, seakan selalu berbisik, bunyi vokal I, aku selalu ada untukmu, bunyi vokal U, aku suka alat musik itu, bunyi vokal U. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya, bunyi vokal A. Inilah cita-citaku, bunyi vokal U. Menjadi pemain biola, bunyi vokal A. Langkah-langkah ku jalani, bunyi vokal I. Semua cobaan ku lewati, bunyi vokal I. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, bunyi vokal A. Semua akan ku perjuangkan, bunyi vokal A. Coba bacalah puisi berikut. Bunyi akhir baris-baris pada puisi tersebut adalah kupu-kupu terbang ke sana kemari. Bunyi akhir I, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Bunyi akhir A, sungguh indah warna sayapmu yang menari. Bunyi akhir I, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Bunyi akhir A.
Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya a, i, atau lebih dikenal dengan a, b. Rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir A, B. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Perhatikan percakapan berikut. Menarik sekali puisi itu ya. Berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Ya, tetapi sama dengan karangan. Puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Coba amatilah gambar berikut. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. 2. Telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 4. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis pada belalang. 1. Belalang dewasa siap bertelur. 2. Telur belalang. 3. Nimfa tidak bersayap. 4. Nimfa bersayap. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.